berapa lama kita akan dikumpulkan di padang mahsyar ini. Dalam sebuah riwayat hadis disampaikan Nabi SAW bersabda, yajma'u al-awwalin wal akhirin. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua manusia, baik yang pertama sampai yang terakhirnya, di miqati yaumin ma'lum qiyaman arba'ina sanah. Pada sampai hari yang ditentukan, maka manusia dikumpulkan itu selama kurun waktu 40 tahun. Kita semuanya nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar selama 40 tahun. Coba nggih, ibu-ibu, mohon maaf, 40 tahun itu lama atau tidak? Lama. Ya kan? 40 tahun. Di dunia saja 40 tahun itu lama. Ya kan? Apalagi nanti di akhirat yang satu harinya, nanti Allah menyampaikan ka alfisanati mimma ta'udun. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Nanti itu bisa kebayang dalam kondisi pas di atas matahari pas di atas kita gitu ya. Kemudian panas terik matahari yang luar biasa itu dalam jangka kurun waktu 40 tahun ya. Tentu ini kondisi yang kita sangat khawatir ya akan kondisi kita masing-masing pada saat di Yaumul Mahsyar ini. Baik ibu-ibu, ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Dan yang terakhir berkaitan dengan hari berbangkit ini, ada satu ungkapan di dalam bahasa Arab, man asya ala syai' mata alaih. Barang siapa yang terbiasa melakukan suatu perbuatan, maka dengan cara itu dia akan meninggal. Man mata alaih bu'itsa alaih. Barang siapa yang meninggal dengan cara tersebut, maka dengan cara itu pula dia akan dibangkitkan. Siapa yang terbiasa melakukan suatu perbuatan, dengan cara itu dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dengan cara yang baik ataupun yang buruk. Orang yang terbiasa melakukan ibadah, sholat, baca Quran, sering hadir dalam majelis-majelis ilmu, sering banyak melakukan kebaikan, maka dengan cara itulah Allah akan mewafatkan orang tadi. Itulah sebabnya kenapa kok ada orang meninggal dalam kondisi sedang membaca Quran, kenapa kok ada orang meninggal dalam kondisi sedang sujud, sedang berdiri dalam sholat, karena memang kebiasaan hariannya seperti itu. Maka Allah mewafatkan dalam kondisi husnul khotimah itu. Sebaliknya orang yang terbiasa melakukan amal buruk, melakukan perbuatan maksiat, karena itu yang menjadi kebiasaan dalam hidupnya, maka itu pula akhir dari kehidupannya, meninggal dengan cara dalam kondisi maksiat. Orang yang hobinya minuman keras, meninggal overdosis, meninggal dalam kondisi mabuk, nabrak kendaraan, jatuh, meninggal dalam kondisi sedang mabuk. Naudzubillah. Ada orang yang terbiasa berzina, zina sana, zina sini gitu ya, mati dalam kondisi dipelukan pelacur tersebut. Dan ini juga ada terjadi hal seperti itu. Orang meninggal sebagaimana kondisi kebiasaan hidupnya. Mohon maaf, orang yang biasa main judi, itu kira-kira meninggalnya dalam kondisi bagaimana? Yang sedang judi bisa jadi. Dan lebih menakutkannya lagi, man mata alaih bu'isa alaih. Orang yang meninggal dengan cara itu nanti di akhirat akan diwafatkan dengan cara itu pula. Orang yang meninggal dalam kondisi sujud nanti bangkit dari alam kuburnya juga dalam kondisi sedang sujud. Orang yang meninggal dalam kondisi membaca Al-Quran, dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi membaca Al-Quran.